Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan kami boleh bertemu pada saat ini. Kami bersyukur atas segala nikmat dan rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami setiap hari, dan kami menikmati hidup dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan berkati kami untuk membaca merenungkan firman Tuhan saat ini, sehingga firman Tuhan itu akan jadi berkat buat hidup kami, memberikan kekuatan dan pertolongan menjalani kehidupan hari-hari tetap bersandar kepada Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan dalam memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12. 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 12. Judulnya adalah Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hamba-Mu ini datang dari suku Israel anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah aku ikrarkan kepada Tuhan. Sebab hamba-Mu ini ketika masih tinggal di Gestur di Aram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Demikianlah kita sudah membaca Alkitab. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tadi kita telah membaca dalam firman Tuhan 2 Samuel 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dan tema untuk minggu ini adalah waspadalah terhadap persepakatan gelap. Waspadalah terhadap persepakatan gelap. Nah, kita telah baca Alkitab tadi yang memang isinya tentang persepakatan gelap. Persekongkolan gelap. Artinya suatu hal yang tidak benar, tidak seharusnya terjadi. Ini tentang kisah Absalom.
terhadap ayahnya Raja Daud. Absalom artinya ayah damai. Ia adalah anak ketiga dari Raja Daud dengan Maaka, seorang perempuan raja kerajaan kecil sebelah timur Galilea, yaitu Gesur. Absalom ini dia ternyata berencana untuk merebut kepemimpinan atau tahta jabatan dari ayahnya, yaitu Raja Daud. Sehingga dia membangun rencana-rencana untuk tujuannya itu. Tentu ini bukan rencana yang baik, bukan? Sebab ia adalah seorang anak dan Daud adalah seorang ayah. Jadi dia merencanakan sesuatu yang tidak baik, tidak benar, menggeser kedudukan ayahnya sendiri. Padahal di hukum Taurat Musa berkata bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, sehingga ada berkat umur panjang di sana. Ini juga, rencana jahat ini juga termasuk tidak menghormati seorang ayah. Nah, Absalom tadi artinya ayah damai. Sesuai dengan artinya, tentu ada suatu keinginan bahwa ada kedamaian di dalam diri Absalom atau dalam hubungan dengan keluarga. Tetapi justru ketika kita membaca kitab ini, kita tidak melihat arti nama itu terjadi dalam diri Absalom. Justru sebaliknya. Sesuatu yang tidak damai justru yang terjadi, yang ditimbulkan oleh seorang anak yang bernama Absalom. Kita pun sudah bisa mengerti apa yang dikerjakan oleh Absalom. Dia mulai membangun pencitraan, membangun nama baik untuk mengangkat dirinya, untuk mengharumkan dirinya, dan dia sendiri yang melakukannya. Dia mulai dengan ayat 2. Setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan menuju pintu gerbang istana raja. Itu setiap pagi. Berarti dia telah merencanakan rencananya ini dan dilakukannya secara rutin. Sebab rencananya untuk mengambil alih kepemimpinan Raja Daud, orang tuanya. Maka apa yang dikerjakannya setiap pagi itu di tepi jalan menuju pintu gerbang, yaitu dia mau menghampiri orang-orang yang membawa perkara untuk dihadapkan kepada raja. Maka dia sudah menghalangi orang-orang itu untuk masuk ke istana. Dia yang memulai mendahului orang-orang itu, sehingga orang yang akan menuju ke istana tidak lagi melanjutkan tujuannya. Sehingga dia berkata, orang-orang yang akan datang yang memiliki perkara dan mau masuk menghadap raja untuk diadili, maka Absalom lebih dulu menanyai mereka, kamu dari mana? Ada masalah apa? Kemudian dari apa yang dia katakan di ayat 3 dan ayat 4, ternyata dia membusuk-busukkan atau dia menjelek-jelekkan nama baik Raja Daud. Kita bisa baca itu, lihat perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Jadi dia mulai membangun pencitraan bahwa dari pihak istana tidak akan melayani dengan baik. Tetapi kalau dia diangkat sebagai seorang hakim atau sebagai seorang yang punya kedudukan, sebagai seorang raja, maka setiap perkara itu akan ditangani dengan baik dan akan diselesaikan dengan adil. Ini yang dilakukan oleh Absalom. Kata firman Tuhan, setiap pagi. Dan kemudian yang kedua yang dia lakukan adalah ketika seseorang datang, dia mulai mengambil hati orang itu dengan sujud menyembah
Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepada Absalom, apabila ada orang datang dan sujud menyembah kepada Absalom karena ia adalah anak seorang raja, maka Absalom itu mengelurkan tangannya. Dipegangnya tangan orang itu, lalu kemudian diciumnya. Ia mengambil hati, mencitrakan dirinya baik, peduli. Ayat 6, cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Nah, di sini ditegaskan Absalom mencuri hati, atau yang biasa kita sebut Absalom mengambil hati orang-orang Israel. Ayat 7. Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah aku ikrarkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari mulai ayat 1 sampai kemudian ayatnya yang ke-6, itu Absalom membangun pencitraan tentang dirinya, seorang yang peduli, seorang yang baik, seorang yang melayani. Jadi orang-orang itu akan menaruh pengharapan yang tinggi kepadanya. Orang-orang itu dia giring supaya suka kepada Absalom. Jadi itu terbilang pencitraan. Dan kemudian di ayat 8 Absalom ini minta izin kepada ayahnya untuk pergi ke Gesur karena dia akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini juga tipu atau dusta kepada ayahnya, sehingga Daud mengizinkan dan memberi kata-kata pergilah dengan selamat. Lalu pergilah Absalom. Padahal yang dilakukannya adalah dia mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel supaya kalau mendengar bunyi sangkakala berserulah Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Kemudian dia membawa 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan. Orang-orang ini tidak mengerti, tidak memahami kenapa mereka dibawa serta. Mereka tanpa curiga, tidak ada curiga kepada Absalom. Kemudian lagi Absalom mengambil orang yang terdekat dengan Daud, yaitu penasihat Daud dari Gilo. Sehingga Gilo ini orang terdekat Daud beralih kepada, bukan Gilo, Ahitofel. Ahitofel orang Gilo. Jadi Ahitofel ini penasihat Daud dari Gilo ini berpindah kepada Absalom. Jadi dia berkhianat kepada Daud, berpindah kepada Absalom, memihak kepada kubu Absalom, dan merencanakan merebut pemerintahan Daud. Apa yang ada di pikiran kita, Bapak Ibu Saudara? Tentu ini sesuatu yang tidak benar. Ini sesuatu yang tidak patut kita benarkan. Sesuatu yang jahat. Seorang anak yang merencanakan kejahatan bagi ayahnya. Seorang anak yang tidak menghormati ayahnya. Seorang anak yang menjelek-jelekkan ayahnya dengan menipu dan berdusta, bahkan membangun persekongkolan yang jahat, yang gelap. Ini bukan sesuatu yang harus kita benarkan. Ini sebuah kesalahan. Ini sebuah ambisi sehingga melupakan ayahnya, menyakitkan ayahnya. Absalom menyakiti ayahnya, yaitu Daud.
menyakiti perasaan hatinya, dan juga termasuk wibawanya. Tentu kita tidak menginginkan hal ini terjadi kepada kita, sebab ini bukan perbuatan-perbuatan yang benar, bukan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi justru ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Bukankah orang kalau sudah gila atau menginginkan sesuatu jabatan akan melakukan hal-hal yang tidak baik, akan melakukan berbagai cara asalkan ia mendapatkan tujuannya, asalkan ia bisa meraih apa yang dia impikan, sekalipun itu merusak hubungan antara orang tua dan anak. Itu artinya bahwa ia telah dibutakan oleh hawa nafsunya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja. Keinginan yang begitu kuat sehingga dia memperdaya orang-orang, yang bahkan orang-orang itu tidak mengerti rencana jahatnya, dan ia memasukkan orang itu pada persekongkolan yang jahat. Nah, ini pun tidak disukai oleh Tuhan, tidak dikehendaki oleh Allah. Yang tadinya hubungan yang baik antar keluarga menjadi rusak karena Absalom melihat ayahnya sebagai seorang saingan bagi dirinya. Sehingga keinginan yang salah itu telah membutakan mata dan hati nuraninya. Asalkan jabatan itu dapat diraih, apapun caranya akan ditempuh. Ini adalah sebuah godaan bagi setiap kita. Sebuah godaan selalu manis, selalu indah, dan menjanjikan. Maka tidak jarang kita temui banyak orang terjatuh dalam kehancuran dan kebinasaan oleh karena tidak mampu menahan godaan hawa nafsu, termasuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Konspirasi, pencitraan, itu kata-kata yang amat sangat melekat berkaitan dengan ingin mendapatkan suatu kedudukan, jabatan, atau pangkat. Maka waspadalah, tema minggu ini, waspadalah terhadap persepakatan gelap. Jangan-jangan kita orang baik, tetapi karena kita kurang waspada, tidak berhikmat, kita digiring untuk masuk pada persekongkolan atau persepakatan atau permufakatan yang gelap, yang jahat. Kita yang tahu tadinya hidup benar, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, hidup di jalan Tuhan, tetapi karena kita tidak awas, tidak waspada, tidak berhikmat, kita bisa termasuk dalam golongan itu, sehingga kita pun menjadi hancur hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka melalui firman ini menjadi sebuah pembelajaran di dalam kehidupan kita. Teristimewa kita yang akan menghadapi pemilihan. Tidak lama lagi kita akan berhadapan dengan pemilihan atau pemilihan umum yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Untuk memilih DPRD, Kabupaten, Kota, Provinsi, DPD RI, DPR RI, Presiden, dan Wakil Presiden. Oleh sebab itu, maka kita melihat ini sebagai pesta demokrasi yang harusnya diwarnai dengan cara-cara dan sikap-sikap yang positif, sehingga kita bisa ikut mendukung suksesnya pesta demokrasi ini demi pertumbuhan, kejayaan, kemajuan bangsa Indonesia
yang akan mengalami kesejahteraan, ketentraman, aman, dan sentosa karena kita semua sebagai warga gereja, warga jemaat mau terlibat dan ikut dalam hal-hal yang positif. Sehingga walaupun nantinya kita akan berbeda dalam pemilihan, dalam pilihan, tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang akan menghancurkan hubungan dari setiap anggota keluarga, anggota jemaat, dan anggota masyarakat. Bahkan kita tidak menjelek-jelekkan pasangan-pasangan yang lain, calon-calon yang lain, tetapi justru kita menghormati setiap kekuatan dan kemampuan. Kita tidak menjadikan ini sebagai ajang untuk mencari-cari kesalahan, terjadinya perpecahan, percekcokan yang merusak hubungan-hubungan yang tadinya baik. Kita tidak terpikat oleh janji-janji manis dan mencekal yang menjadi lawan atau tidak sepaham, tetapi justru kita menyerahkannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memakai kita semua dengan hikmat-Nya untuk memilih pimpinan atau pemimpin yang tepat dan benar yang akan memberi peran bagi kemajuan bangsa ini ke depan. Dengan firman Tuhan ini menghantar kita bahwa sebagai anak-anak kita harus menghormati orang. Sebagai anak-anak kita harus menghargai orang tua. Itu karena ada firman-Nya. Sebagai anak-anak kita harus menghargai jerih juang orang tua. Bahkan kita bisa memberi support kepada orang tua kita yang dalam hal ini ada atau memegang jabatan-jabatan penting di jemaat, di masyarakat, dalam pemerintahan, di dalam gereja, sehingga itu akan berkembang dengan baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Pembelajaran dari firman Tuhan ini disampaikan kepada kita menjadi catatan yang penting untuk kita tidak ikuti, untuk kita tidak jadikan ini contoh yang baik buat hidup kita, dan memberi kewaspadaan kepada kita supaya apa yang dilakukan oleh Absalom itu menjadi suatu tanda awas untuk kita tidak melakukan. Karena itu akan menjadi kerugian bagi kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami telah belajar firman Tuhan. Meteraikanlah itu dalam hati dan hidup kami. Dan kami hidup di dalam terang Tuhan. Segala cara berpikir, cara bertutur, dan kelakuan kami setiap hari memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.